Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Eka Putri dari kelas IPA B 2017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Yurneti MPD. Judul penelitiannya yaitu pengaruh penerapan model cooperative learning dengan metode talking stick terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi sistem ekskresi. Latar belakangnya, tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Dengan demikian, maka proses pengembangan perencanaan dan desain pembelajaran peserta didik harus dijadikan pusat dalam segala kegiatan. Artinya, keputusan yang diambil dalam perencanaan dan desain pembelajaran disesuaikan dengan kondisi peserta didik, kemampuan dasar, minat dan bakat, motivasi belajar, dan gaya belajar peserta didik. Kemudian melalui pendidikan diharapkan terjadinya perubahan tingkah laku, pengetahuan, dan sikap. Dan perencanaan serta desain pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, meliputi kemampuan dasar, minat dan bakat, motivasi belajar, dan gaya belajar peserta didik. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu tersebut yang meliputi keadaan jasmani, intelijensi, bakat, minat, dan motivasi. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Selanjutnya yaitu pembelajaran IPA yang sulit sehingga siswa kurang tertarik. Maka untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif metode talking stick. Yang mana metode talking stick ini tongkat berbicara yang dapat menambah pengalaman peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, didapatkan beberapa permasalahan. Yang pertama, hasil belajar IPA peserta didik sangat rendah. Yang kedua, sikap sosial peserta didik yang berupa kerjasama masih rendah. Dan yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan belum bervariasi. Yang keempat, guru belum pernah menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan metode talking stick. Dan yang terakhir, belum diketahuinya pengaruh penerapan metode talking stick terhadap kompetensi belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalahnya di sini yang pertama yaitu model. Model yang digunakan adalah kooperatif metode talking stick. Yang kedua pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik. Yang ketiga yaitu kompetensi. Kompetensi yang diharapkan di sini yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian materinya yaitu pada materi sistem ekspresi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif dengan metode talking stick terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi sistem ekspresi? Dan tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif dengan metode talking stick terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi sistem ekspresi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaatnya yang pertama bagi peneliti yaitu pengalaman dan bekal pengetahuan dalam pengaplikasian pengetahuan yang diharapkan. Dan bagi guru, manfaatnya yaitu masukan dan memperbaiki dan meningkatkan kompetensi belajar peserta didik. Dan yang ketiga yaitu bagi peserta didik, manfaatnya yaitu pengalaman belajar yang berbeda dalam proses pembelajaran.
Dan selanjutnya yaitu manfaatnya bagi peneliti lain, yaitu sebagai referensi atau rujukan ilmiah untuk melakukan penelitian yang relevan. Dan hipotesis dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif dengan metode talking stick berpengaruh positif terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi sistem ekspresi. Lanjut yaitu tinjauan pustaka. Nah, model pembelajaran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan belajar kelompok pada umumnya. Ada unsur-unsur yang membedakannya, di antaranya adalah saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi promotif, keterampilan sosial, dan pemprosesan kelompok. Model pembelajaran kooperatif ini dikembangkan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, metode talking stick adalah metode yang pada mulanya digunakan oleh penduduk Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat dalam satu forum. Dan talking stick atau tongkat berbicara telah digunakan secara berabad-abad oleh suku-suku Indian sebagai alat menyimak secara adil dan tidak memihak. Dan talking stick adalah tongkat berbicara yang sering digunakan di kalangan dewan untuk memutuskan siapa yang memiliki hak untuk berbicara. Nah, pada siswa, nantinya talking stick ini akan digilirkan sehingga setiap siswa memiliki kesempatan untuk berbicara. Lanjut yaitu kompetensi siswa. Sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013, yaitu kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka, diharapkan nantinya dengan model pembelajaran kooperatif ini, kooperatif tipe talking stick ini, siswa memiliki kompetensi yang meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan tersebut. Kemudian lanjut kepada kerangka berpikir. Yang pertama yaitu pembelajaran IPA peserta didik kelas 8 di SMP 1P Kumbuk. Jadi nanti peserta didik akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas kontrol, pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah atau diskusi. Dan nantinya akan dilakukan tes akhir pada siswa di akhir pembelajaran atau di akhir pertemuan. Kemudian pada kelas eksperimen, pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan metode talking stick tadi. Dan di akhirnya juga dilakukan tes akhir. Nah, nanti hasil dari tes akhir pada kelas kontrol dan kelas eksperimen ini akan dibandingkan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen, yang mana penelitian eksperimen adalah penelitian yang memberikan suatu perlakuan dan melihat efek dari perlakuan tersebut. Dikarenakan pelaksanaan penelitian ini tidak mungkin sepenuhnya peneliti dapat mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen, maka penelitian ini dilakukan dengan metode experience semu atau quasi eksperimen. Kemudian, siswa atau peserta didik di dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen adalah peserta didik yang diberikan perlakuan dengan menggunakan metode talking stick, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Dan desain dari penelitian ini yaitu control group post test only design. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebasnya berupa pembelajaran kooperatif metode talking stick, dan variabel terikatnya yaitu kompetensi belajar. Nah, datanya yaitu data primer berupa kompetensi belajar IPA peserta didik di kelas sampel.
Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Tahapan kooperatif model talking stick. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi. Informasi ini berupa materi pembelajaran, yang mana materinya terdiri dari 3 kali pertemuan. Yang pertama akan membahas struktur dan fungsi sistem ekskresi, yang meliputi organ-organnya yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Dan pada pertemuan kedua yaitu akan membahas gangguan pada sistem ekskresi, dan pada pertemuan ketiga akan membahas upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Di sini terdapat 3 instrumen, yaitu yang pertama lembar observasi. Tujuannya untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran kooperatif metode talking stick, dan teknik pengumpulan datanya itu observasi, dan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Yang kemudian instrumen yang kedua yaitu soal post-test. Di sini soalnya berupa soal pilihan ganda dan soal esai. Dan tujuan dari instrumen ini adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa. Teknik pengumpulannya yaitu tes, dan analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Dan yang ketiga yaitu lembar angket, yang mana tujuannya untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif metode talking stick. Dan teknik pengumpulannya non-tes, dan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Selanjutnya yaitu validasi instrumen. Di sini instrumennya ada RPP, LKPD, soal, dan angket. Untuk validasi yang non-tes akan langsung divalidasi oleh validator, yang mana validatornya yaitu dosen pendidikan IPA, IF, MIPA, UMP, dan guru mata pelajaran di sekolah. Dan yang instrumen tes sama akan divalidasi oleh validator. Kemudian setelah divalidasi akan diuji coba dengan siswa yang rata-ratanya setingkat dengan siswa yang akan menjadi objek penelitian. Setelah diuji cobakan, maka dicari validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran dari soal tersebut. Nah, jika hasilnya valid, maka penelitian akan dimulai. Namun, jika hasilnya tidak valid, maka akan direvisi. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Uji normalitas data merupakan sebuah pengujian untuk menentukan apakah data penelitian tersebut terdistribusi normal atau tidak. Pada uji ini ada yang dinamakan dengan H0 dan ada yang dinamakan dengan HA. H0 yaitu distribusi data normal dan HA yaitu distribusi data tidak normal. Nah, kesimpulannya adalah jika signifikansi kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, artinya data tidak terdistribusi normal. Dan jika signifikansi besar dari 0,05 maka H0 diterima, artinya data terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas data. Uji homogenitas data berguna untuk melihat apakah data memiliki varians yang homogen atau tidak. Dan untuk menguji homogenitas data ini dilakukan dengan uji F. Nah, kesimpulannya, jika F hitung kecil sama F tabel, maka kelompok data memiliki varians yang homogen. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Pada penelitian yang peneliti lakukan, diperoleh bahwa data terdistribusi normal dan kedua kelompok homogen. Oleh karena data terdistribusi normal dan kedua kelompok sampel homogen, maka dipakai uji T, yang mana rumusnya atau kesimpulannya yaitu jika signifikansi kecil dari 0,05 H0 ditolak, artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Dan jika signifikansi besar dari 0,05 H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Salah dan janggal saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.